Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 86. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Saat makan malam pun nyaris tak ada obrolan di antara Zahran dan Irene. Shanum merenung. Mungkin cara Zahran mendekapi prahara rumah tangga orang tuanya berbeda dengan cara pandang Shanum sendiri. Sampai malam kian larut dan mereka masuk ke kamar masing-masing, Zahran duduk diam sendiri di balkon kamar sambil menikmati rokok favoritnya. Shanum belum tertidur dan hanya memperhatikan Zahran dari tempatnya berbaring. Aku nggak tahu siapa yang harus ngerti siapa. Aku nggak pernah ada di posisi Bang Zahran. Jadi aku nggak tahu gimana rasanya. Tapi kan tetap saja, perang dingin kalian harus segera diakhiri. Sampai kapan kamu akan begini terus, Bang? Apa menunggu momen sampai kamu jadi orang tua yang sebenarnya? Baru kamu akan mengerti. Batin Shanum dan matanya tetap memperhatikan Zahran yang sedang duduk membelakangi dia di luar dinding kaca kamar itu. Shanum pun tak mengusik Zahran. Shanum membiarkan Zahran menikmati ruangan sendiri untuk merenungi sikap buruknya terhadap Irena selama ini. Check up kali ini sangat istimewa. Shanum dikawal oleh 2 orang sekaligus, yakni suami dan mama mertuanya. Irena terlihat sangat antusias dan dipersilahkan masuk ke ruangan pemeriksaan. Seperti biasa, sebelum melakukan proses USG, Shanum melewati pemeriksaan tekanan darah dan setelahnya Shanum dipersilahkan untuk berbaring di atas ranjang untuk pemeriksaan selanjutnya. Hari ini, kita akan mendengarkan denyut jantungnya, kata Dr. Nier sembari mengoleskan ultrasonic gel ke perut Shanum. Tujuannya adalah untuk membuat frekuensi suara dari dalam rahim terdengar lebih jelas. Really? Benar-benar gak sabar, kata Irene sungguh tak sabar. Zahran juga tak sabar menunggu, hanya saja karena ada Irene, Zahran cenderung bersikap lebih kalem. Usia janin sudah 9 minggu. Denyut jantung sudah dapat didengar cukup jelas. Oke, mari kita cari sebelah sini. Dr. Nier menelusuri bagian perut Shanum dengan sebuah alat Doppler dan memegang sebuah radio kecil di tangan kirinya. Dek, 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 dek. Terdengar sebuah tanda kehidupan dari radio itu dan seketika hati Shanum berdebar hebat. Itu dia. Itu adalah denyut nadi anaknya. Selain Shanum, Zahran juga terpanah dengan suara detak jantung itu. Begitupun dengan Irene. Nyaris saja dia ingin menitihkan air mata saking bahagianya. Kalian bisa mendengarnya, ritmenya sangat normal. 120 BPM atau 120 denyut per menit. Informasi dari Dr. Nier. Alhamdulillah, gumam Shanum dan tangannya berpegangan erat pada jemari Zahran. Suara denyut jantung itu menyentuh hati terdalam Zahran sampai Zahran tak mampu berkata-kata dibuatnya. Sejauh ini, perkembangan janinnya sangat baik dan bulan depan usia kandungannya sudah melewati trimester pertama. Risiko keguguran akan mulai berkurang, tapi tetap kewaspadaan jangan dikendurkan ya. Kamu harus senantiasa dalam kondisi sehat lahir batin. Jangan sampai overthinking, merasa tertekan, dan stres berlebihan. Nasihat Dr. Nier. Baik dok, terima kasih, ucap Shanum. Dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat diperlukan. Wanita hamil itu sangat memerlukan support system yang baik. Suami, orang tua adalah poros utama dalam support system itu. Baik dok, walaupun nanti saya jauh dari menantu saya akan selalu memberikan dia dukungan secara moral, kata Irena penuh semangat. Shanum tersenyum pada Irena. Terima kasih, Mah, ucapnya.
Itu bagus sekali Nyonya. Itu akan sangat dibutuhkan, agar ibu dan anak sehat selalu sampai hari persalinan nanti. Kalau boleh tahu, memangnya Nyonya tinggal di mana? Saat ini saya menetap di Melbourne, Dok. Wah, ternyata memang jauh ya. Terpisah benua dan dipisahkan oleh samudera luas. Canda Dokter Nier. Dokter Nier memang dokter yang sangat menyenangkan. Sesekali selalu menyelipkan gurauan agar pasien-pasiennya tetap merasa nyaman dan rileks. Ya, begitulah dok. Dan dari segala bentuk dukungan, doa adalah yang paling utama, kata Dokter Nier menambahkan. Nah, itu benar sekali. Doa bisa dipanjatkan dari mana saja, tanggapi Irena. Setuju, lanjut Shanum. Zahran diam saja dan separuh perhatian Zahran masih tertuju pada suara denyut jantung itu. Sampai Dokter Nier mengakhiri sesi ultrasonografinya. Setelah memastikan janin dan ibu sehat, pemeriksaan itu pun berakhir dan membuat semua orang tenang. Sejauh ini Shanum menjalani hari-hari sebagai ibu hamil dengan baik tanpa kendala berarti. Beralih ke kediaman Arsen. Setelah 5 hari dirawat intensif, akhirnya Arsen dipersilahkan untuk pulang. Diana juga sudah tak tahan ingin segera membahas soal rahasia gelap itu. Mi, Pi, aku pergi dulu ya. Gak akan lama kok, Alexa udah nungguin di lokasi soalnya. Pamit Melissa yang sudah berdandan cantik seperti Melissa akan pergi hangout dengan Alexa sore ini. Iya sayang, pulangnya jangan malam-malam ya, pesan Diana. Oke, bye, I love you. Melissa mengecup pipi Diana lalu mengecup pipi Arsen yang hanya bisa terduduk di atas tempat tidurnya karena masih lemah. Hati-hati nak, seru Arsen sejurus dengan perginya Melissa dari kamar itu. Setelah Melissa pergi, tinggallah Diana dan Arsen saja di kamar itu. Arsen terduduk bersandar pada sandara ranjang, sementara Diana duduk di tepinya tepat di dekat Arsen. Diana rasa ini adalah momen yang tepat untuk membahasnya. Terima kasih banyak ya Di, kamu sudah sabar merawatku, kata Arsen lalu menggenggam tangan Diana yang bersikap dingin bagai gunung es. Sama-sama, dan terima kasih buat luka yang kamu torehkan untukku. Diana membalas dengan sebuah satair. Apalagi Di, aku kan sudah minta maaf, kata Arsen lalu mengencangkan genggaman tangannya. Diana melepaskan tangannya lalu berjalan menuju ke jendela kamar, memastikan kalau Melissa sudah masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan gerbang rumah. Diana, panggil Arsen tampak risau. Yang benar saja, Mas. Kenapa harus anak itu? Kenapa harus dia, Barulah Diana meledak, dia bertanya dengan ambigu sehingga Arsen tak mengerti. Apa maksudmu? Jadi, kamu memiliki anak yang lain selain Melissa, iya kan? Gak usah bantah. Arsen terbungkam. Arsen tak menyangka kalau ternyata Diana sudah mengetahuinya. Dan kenapa harus Shanum? Kenapa harus anak itu? Dia adalah sentimen terbesar untuk putri kita saat ini. Bentak Diana setengah histeris saat menyebut nama Shanum. Arsen semakin tercekat. Arsen tak bisa berkata-kata. Coba pikirkan. Coba bayangkan. Bagaimana hancurnya Melissa andai dia tahu ini semua. Perempuan itu sudah merebut kekasihnya. Kemudian secara mengejutkan perempuan itu juga telah merebut perhatianmu, Mas. Diana sudah semakin kalap. Dia terus bicara sambil bersimbah air mata. Di, dengar dulu. Sungguh tega. Tega sekali. Bodohnya aku yang telah percaya dan mencintai pria yang berkhianat sepertimu. Diana memotong perkataan Arsen. Please, Di. Please dengarkan dulu. Mohon Arsen lalu bangkit dari duduknya dan berjalan dengan hati-hati ke arah Diana. Oke, silahkan.
katakan pembelaanmu. Oke, ini salahku, murni salahku. Ini adalah kecerobohanku, ini adalah kebodohanku. Iya, itu benar. So, biarkan aku saja yang bersalah. Tolong jangan seret Melissa ataupun Shanum dalam kecerobohan ini. Jangan biarkan mereka tahu. Mohon Arsen kini telah berharap-harap dengan Diana. Aku hanya peduli pada Melissa. Terserah dengan anak haram itu, kata Diana penuh emosi. Tapi dia tak bersalah. Dia tak tahu apa-apa. Sudahlah, cukup kita saja yang tahu. Maafkan aku, Di. Aku juga tak ada maksud untuk mengganggu kehidupan anak itu. Hanya cukup tahu saja kalau dia adalah anakku. Itu saja. Aku tak mau membuat dia terluka. Wow, sepertinya kamu juga menyayangi anak haram itu. Sampai kamu tak mau dia terluka. Sindi Diana dengan sangat sinis. Dia tak boleh terluka karena dia tak tahu apa-apa. Dia lahir tanpa tahu siapa orang tuanya. Dia tumbuh tanpa pengasuhan orang tuanya. Itu sudah cukup menyiksa batinnya. Kalau kita merecoki hidupnya dengan menyeretnya ke dalam perhara ini, kita akan semakin menambah penderitaannya. Arsen sangat menekankan apa maksud hati pada Diana. Diana diam sejenak, tak bicara apa-apa. Diana akui kalau yang Arsen katakan adalah sebuah kebenaran. Seharusnya Shanum tidak disalahkan karena dia memang tak tahu apa-apa. Bagaimana dengan Mel? Tanya Diana. Aku sangat menyayangi Melissa. Tak usah ditanya lagi. Jangan sampai dia tahu dan terluka, Di. Tegas Arsen. Bagaimana dengan aku? Tanya Diana yang masih dalam kondisi yang sangat emosi. Aku mencintaimu. Hanya kamu. Omong kosong. Desi hanyalah sebuah kesalahanku dan dia sudah tak ada di dunia ini. Sudah cukup. Setelah dia, aku bersumpah tak pernah ada lagi satupun perempuan yang aku permainkan. Hanya kamu seorang yang terpenting buatku, Di. Arsen merayu Diana. Perempuan tak tahu malu itu sudah mati. Berarti anaknya lah yang harus menanggung dosanya. Diana, please, hilangkan pikiran seperti itu. Walau terlahir dari sebuah hubungan yang haram, tapi Shanum terlahir suci. Bukan keinginannya lahir dari rahim seorang pelacur seperti ibunya. Diana semakin menjadi histeris. Pembahasan ini sungguh sangat menguras emosinya. Diana sengaja menunggu momen itu di saat Melissa tak ada di rumah. Dia benar-benar meluapkan semuanya. Aku mohon, ampuni aku, Di. Mari kita kubur masa lalu kelamku ini bersama-sama. Jangan sampai ada yang tahu selain kita. Mohon Arsen lalu memeluk Diana yang sedang menangis histeris. Suasana di dalam kamar itu terasa kelam dan mencekam. Arsen berusaha menenangkan, tapi itu akan sangat percuma karena Diana terlanjur membencinya. Dan selanjutnya, entah apalagi rencana Diana. Apakah dia akan mendengar saran Arsen atau dia akan meneruskan niatnya untuk menyeret Shanum dalam perhara ini? Aku benci kamu, Mas. Aku benci perempuan itu. Aku juga benci anak itu. Teriak Diana dan Arsen semakin mengencangkan dekapannya sehingga lama-kelamaan Diana lemah dan kelelahan. Suara pekikan Diana terdengar oleh para RT sehingga mereka bersiaga di depan kamar utama itu sambil berharap-harap cemas. Diana bisa tenang di hadapan Melissa, tapi menjadi menggila di saat Melissa pergi. Karena kesalahan seorang lelaki yang tak mampu mengendalikan nafsunya, kini telah menimbulkan nestapa bagi banyak orang. Bagi Diana, bagi Melissa dan tentunya bagi Shanum. Mereka adalah korban dari kesalahan Arsen, mereka lah hati-hati yang terluka dari ketidaksetiaan Arsen di masa lalu. Dan bersambung, sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.